Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 19 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kaumpungan. Silakan Ibu Lani. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini 19 Oktober 2021, kita tinggal di dalam Dia dan Dia dalam kita. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perenungan akan firman Tuhan akan membuat kita bijaksana dalam hal keselamatan. Pengetahuan akan firman ini akan memastikan kebahagiaan kita dan keberhasilan kita dalam kesempurnaan karakter Kristen. Semua yang beriman menerima firman Tuhan akan menjadi pelaku firman itu. Pikiran mereka akan diperbesar oleh pengetahuan yang benar yang digambarkan Kristus sebagai memakan daging dan meminum darah anak Allah. Dan ketika mereka mempraktikkan kebenaran, mereka menyampaikan firman kehidupan kepada orang lain. Dengan demikian, mereka menjadi pengaruh di antara pengaruh-pengaruh suatu kenikmatan hidup bagi kehidupan. Kristus berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga." Setan akan melakukan segala sesuatu yang dia lakukan untuk memuaskan selera makan yang tidak berhubungan dengan pengetahuan tentang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Mereka yang mempertahankan sifat-sifat yang lebih kasar, yang terus mengungkapkan cacat manusia dalam kata-kata dan disposisi mereka, memberikan kesaksian bahwa mereka tidak memakan daging dan meminum darah anak Allah. Firman Allah yang tinggal di hatilah yang akan mempercepat kemampuan spiritual. Yesus telah mengasihi manusia dan telah membuat setiap ketentuan bahwa jiwa yang dibeli dengan darah akan memiliki kelahiran baru, kehidupan baru yang berasal dari kehidupannya sendiri. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mereka yang percaya kepada Kristus memperoleh kekuatan motif mereka dan bentuk karakter darinya, dari Dia yang mereka percayai. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Yohanes 6 ayat 56, berbunyi, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Melalui ayat ini kita dapati bahwa tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita adalah dengan memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus. Apakah maksudnya? Sebelum kita lihat maksudnya, ingat juga pernyataan roh nubuat berikut ini tentang tinggal di dalam Yesus.
yang dikatakan dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 320 paragraf pertama. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal di dalam Yesus artinya selalu menerima Roh-Nya Yesus. Jadi, tinggal dalam Yesus itu adalah dengan selalu menerima Roh-Nya dan juga memakan daging Yesus serta meminum darah Yesus. Karenanya pasti ada hubungan antara memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus dengan selalu menerima Roh-Nya Yesus, yaitu Roh Kristus. Kita akan lihat sebagaimana kita pelajari. Kembali ke Yohanes 6 ayat 56. Apakah maksudnya memakan daging Yesus dan minum darah Yesus? Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages volume 2 halaman 124 paragraf 4 yang berkata, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 54. Tubuh kita dibangun dari apa yang kita makan dan minum. Dan seperti dalam alam, demikian juga dalam pengaturan kerohanian. Itu adalah apa yang didiami oleh pikiran kita yang menopang alamiah kerohanian. Intinya, tubuh jasmania kita bertumbuh adalah dari hasil apa yang kita makan dan minum. Demikian juga dengan pertumbuhan tubuh kerohanian kita adalah hasil dari apa yang kita makan dan minum secara rohani. Dan bila kita mau agar tubuh rohani kita bertumbuh, makanan kita harus makanan rohani yang benar, yaitu daging dan darah Yesus. Karenanya daging dan darah Yesus tersebut bukanlah harafiah, tetapi rohania. Artinya, daging dan darah Yesus tersebut adalah sumber kehidupan bagi kehidupan kerohanian kita. Tidak heran Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The Home Missionary, Desember 1 tahun 1894, paragraf 6. Menyatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mereka menerima hidup dari Kristus, sama seperti ranting menerima makanan dari pokok anggur. Allah menolong kita untuk bergerak dengan sehat, kokoh, karena kita sedang makan dan minum daging dan darah anak Allah. Jadi, memakan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah sama dengan menerima hidup Yesus atau sama dengan menerima makanan dari pokok anggur yang adalah Yesus. Karenanya, makan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah sama dengan menerima sari pokok anggur. Dan sebagaimana pekabaran sebelumnya, bahwa sari pokok anggur adalah sama dengan Roh Kristus, maka makan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah sama dengan Roh-Nya Yesus juga. Untuk membantu, mari kita lihat bagan berikut ini. Yohanes 6 ayat 56 berkata bahwa tinggal di dalam Yesus adalah dengan memakan daging Yesus dan minum darah Yesus. Kemudian The Home Missionary menyatakan bahwa memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus adalah sama dengan menerima hidup dari Yesus atau layaknya ranting menerima makanan dari pokok anggur. Nah, makanan dari pokok anggur tersebut disebut juga dengan sari pokok anggur. Dan sesuai penjelasan Kerinduan Segala Zaman, sari pokok anggur itu adalah sama dengan Roh-Nya Yesus. Maka perhatikan baris bagian bawah di layar. Makan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah sama dengan menerima makanan dari pokok anggur, yang adalah sari pokok anggur tersebut. Maka, menerima makanan dari pokok anggur atau sarinya adalah sama dengan selalu menerima Roh-Nya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, makan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah sama dengan selalu menerima Roh Kristus. Inilah hubungannya makan daging Yesus dan minum darah Yesus dengan Roh Kristus, sebab keduanya adalah hidup. Tidak heran, masih dalam buku Yohanes pasal 6, Yesus berkata dalam ayat 63 yang berbunyi, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Inilah salah satu dasar Alkitab yang menyatakan bahwa roh adalah sama dengan hidup. Sebab Yesus berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Artinya, roh dan hidup sumbernya satu, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya roh dan hidup itu adalah sama. Apakah perkataan-perkataan Yesus itu? Itu adalah firman-Nya. Karenanya roh nubuat menjelaskan dalam From Eternity Past halaman 191 paragraf 3 berbunyi, kata Kristus, "Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Yohanes 6 ayat 53, 54, dan 63. Para pengikut Kristus harus mengasimilasi sabda Allah sehingga menjadi kuasa penggerak kehidupan dan tindakan. Dengan kuasa Kristus mereka harus diubah menjadi serupa dengannya dan mencerminkan sifat-sifat ilahi. Inilah makna perkataan Yesus atau firman-Nya adalah roh dan hidup. Sebab firman tersebut yang adalah firman Allah harus menyatu dengan hidup kita, menjadi kuasa penggerak kehidupan dan tindakan kita. Dan kuasa penggerak tersebut adalah kuasa Kristus yang adalah rohnya Yesus itu sendiri. Sebab roh sama juga dengan kuasa. Dengan kata lain, oleh menerima firman Yesus dalam hidup kita, hal itu sama dengan memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus, maka hidup kita diubahkan. Sebab memang firman itu adalah roti hidup dan roti hidup itu adalah daging Yesus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat 51 yang berbunyi, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia." Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini mengutip 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 yang berkata, "Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan hidup itu adalah dengan memakan daging Yesus dan minum darah Yesus, yaitu firman-Nya yang menyatu dengan kehidupan kita dan menjadi kuasa yang mengendalikan kehidupan kita oleh kehadiran rohnya Yesus itu sendiri." Nah, ada umat Allah yang merasa bahwa cukup membaca Alkitab, maka kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Sebab Kristus adalah firman itu, atau sang roti hidup. Benar, tetapi tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Sebab roh itu sama dengan hidup. Roh itu bukan buku. Dan Kristus hadir dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Perhatikan kembali Yohanes 6 ayat 63 tadi, yang berkata, "Rohlah yang memberi hidup." Perhatikan, yang memberikan hidup kepada kita adalah roh dan bukan buku Alkitab. Alkitab penting, yaitu untuk menuntun kita datang kepada Yesus yang adalah sumber roh tersebut atau sumber hidup. Kemudian Yesus berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan." Artinya, Yesus masih berbicara kepada kita. Yesus tidak berkata, "Perkataan-perkataan yang kutuliskan kepadamu dalam Alkitab." Tidak. Dia berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan." Ini penting kita ingat. Sebab Ibrani 1 ayat 2 menyatakan bahwa pada zaman akhir ini Ia, yaitu Allah Bapa, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Allah Bapa berbicara kepada kita melalui anaknya. Jadi, meski Yesus sedang melayani di Ka'bah sorgawi saat ini, tetapi Dia masih berbicara kepada kita sekarang. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran rohnya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Rohlah yang memberi hidup." Sebab saat roh berbicara, maka itu adalah firman Yesus. Dan firman Yesus adalah roti hidup. Dan roti hidup itu adalah daging Yesus dan darah Yesus, yang adalah hidup yang dari Yesus bagi kita yang percaya. Maka dengan memakan roti atau daging Yesus dan minum darahnya, kita memiliki hidup, yaitu hidup yang kekal. Itulah sebabnya disebut rohlah yang memberi hidup, sebab roh itu adalah Yesus Kristus itu sendiri.
Ingat 1 Korintus 15 ayat 45 yang menyatakan bahwa Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Inilah pentingnya untuk tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan inilah pentingnya kita memahami dengan benar makna tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus tidak dapat dilakukan melalui oknum yang lain yang kaum Trinitas sebut Allah Roh. Sebab saudara-saudara kita kaum Trinitas menyatakan bahwa memang betul Yesus yang tinggal dalam hidup kita, tetapi Dia tinggal melalui oknum yang lain yang mereka sebut Allah Roh. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Kenapa? Sebab Yesus sendiri berkata, tinggal di dalam Dia adalah dengan cara memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus. Dan daging serta darah Yesus itu adalah sama dengan hidupnya Yesus, yaitu rohnya Yesus itu sendiri, yang dilambangkan dengan sari pokok anggur. Dan hidup yang dari Yesus itu bersumber dari Bapanya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 309 paragraf 3. Berbunyi, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Kalimat ini dikutip dari Yohanes 6 ayat 57. Dan hidup yang dari Bapa itu dapat menjadi bagian kita kalau kita menerima hidup yang dari Yesus, yaitu dengan memakan daging dan meminum darah Yesus. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, Yesus tinggal dalam hidup kita, tinggal dalam hati kita, bukan melalui oknum yang lain yang disebut Allah Roh, bukan, tetapi oleh kehadiran rohnya Yesus itu sendiri. Sebab memang hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus anaknya. Itu sebabnya Yohanes menuliskan, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Karenanya jelas sekali saudaraku dalam Tuhan. Yang kita perlukan hanyalah Yesus. Dan Dia hadir dalam hati kita, hadir dalam hidup kita oleh kehadiran rohnya yang kudus, Roh Kristus. Dan saat kita menerima Roh Kristus terus-menerus, maka itulah makna tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Itulah makna makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Itulah hidup Yesus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pagi hari ini, yang menjelaskan tentang makna tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami oleh memakan daging Yesus dan minum darah Yesus. Itu adalah sama dengan menerima Roh Kristus itu secara terus-menerus, karena keduanya adalah hidup. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, berbicaralah kepada kami ya Yesus, menjadilah satu dengan kami, agar hidup kami diubahkan, dan kami layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.